2024. Festival Teater Jakarta Utara pada tanggal 6 September 2024 sampai 23 September 2024. Malam ini kita akan saksikan pertunjukan seni teater Cilincing. Peraturan penonton. Pada saat pementasan berlangsung, dilarang merokok atau moped. Pada saat pertunjukan berlangsung, dilarang menyalakan nada dari handphone atau blitz kamera saat pertunjukan berlangsung. Pertunjukan ini mengandung konten yang tidak nyaman bagi beberapa seseorang. Diharapkan kebijaksanaan dalam menyaksikan pertunjukan ini. Dilarang membawa makanan atau minuman dalam gedung pertunjukan. Diharapkan tenang saat pertunjukan berlangsung. Tepuk tangan hanya dibolehkan di awal dan di akhir. Pertunjukan ini merupakan bentuk kampanye Insani Teater Cilincing dalam menanggulangi fenomena bunuh diri yang sudah banyak beredar di mana-mana. Di mana kami sekarang? Menunggu siapa? Atau mengusahakan sesuatu? Tipis perbedaannya. Kami memikirkan tentang kesempatan menemukan jalan, tapi harapan kami sudah tidak ada. Kami tidak hidup, tidak mati juga. Tolong berikan kami keputusan, karena kami tidak tahu bisa memilih akan kami sekarang. Tidak. Kami hanya mati. Bukan. Kami ingin mati. Marilah kita saksikan pertunjukan dari Insani Teater Cilincing yang bernaskah judul Hanya Ingin Mati. Karya ini dan sutradara Ika Feran. Selamat menyaksikan.
Kamu masih di sana? Mas. Aku kira kau mati. Ini. Sakit sekali rasanya. Tunggu saja kerjamu. Memang sudah dari sananya begitu. Ada yang bilang, memberimu dari umur. Itu jauh lebih baik. Alah, setelah 1500 tahun, kau masih saja tidak bisa membaca keadaan. Apa yang harus aku baca? Aku perhatikan. Tidak ada aksara apapun di sekitar sini. Membaca tidak pernah huruf. Gerak-gerik juga. Bisa dikatakan bacaan. Bagaimana bisa gerakan tanpa suara menjadi sebuah media untuk berkomunikasi? Bagaimana jika gerakan itu malah dianggap tidak beretika dan merusak moral? Apa masih dianggap bahasa? Kita tidak harus memikirkan bagaimana cara mengucapkannya. Yang tinggal dibaca saja. Mari, sini beritahu. Lihat dia. Dia sedang menunjukkan kekuasaan atas dirinya. Kembali. Dia sedang menunjukkan kepercayaan atas dirinya. Kemana untuk yang di tengah ini? Dia sedang wakilkan mau tertentu. Walah, kalian sedang bahas apa? Kenapa pas menonton? Ya, kembali jadi anak bawah dong kita. Memangnya ini pelajaran di sekolah? Iya ya, namanya iya. Iya. Tapi sekolah yang mana? Mungkin jawabannya ada di atas sana. Kita ke sana dengan seorang anak. Anak yang malas-malas, anak yang malas-malas, dan juga ingin mati. Tunggu. Jadi, tadi apa yang harus aku baca? Keadaan. Keadaan yang bagaimana? Yang kita alami sekarang lah. Kenapa kau tidak mengerti juga? Kalian tidak melihat sisi positifnya. Kok bisa menikmati keadaan ini? Memangnya kalian tidak melihat sisi positifnya. Kita bisa terbebas dari kesengsaraan ini. Itu jika kita mati. Jika tidak, kita akan kembali berakhir dalam keadaan ini. Ya setidaknya kita tidak sendirian. Tidak ada yang sendirian kok di sini. Iya, mereka akan merencanakan mati jika sudah merasa sendiri. Iya, aku pernah dikenalkan dengan seorang di mana orang itu memiliki teman teman yang memiliki saudara dan saudaranya memiliki tanah dan namanya si Ade dan adanya memiliki teman dan temannya memiliki ada teman tidak ayah dan ayahnya memiliki saudara dan saudaranya yang jawab namanya memiliki kakak. Mereka akan memiliki teman dan temannya memiliki teman dan temannya memiliki teman dan temannya punya saudara dan Tunggu, kau terlalu berpanjang-panjang. iya, pokoknya dia adalah seorang teman yang terus bekerja untuk membayar utang yang tinggal. Lalu, setelah utangnya lunas, dia akan berutang lagi. Tidak ada alasan untuk bekerja. Padahal, uang bulanannya tidak cukup untuk memenuhi itu semua. Dia terus berutang dan menikmati utang itu. Apakah ia tersenyum ketika mengejar? Ada yang tersenyum, ada yang mati. Terkadang mungkin ia juga menyalahkan diri sambil bekerja dan menangis di saat bersamaan. Iya. Apa? Demikian, tapi setiap orang berpikir untuk bisa bertahan hari ini dan menjadi kemarin sebagai pajak, hari esok sebagai misteri dan sadar semua kenyataan akan segera terlewati. Kita tidak pernah bisa melewati hal ini. Apa yang kau inginkan salah? Mimpi bagaimana yang tidak memilikinya? Kita bukan tidak pernah melewati hari ini. Hanya saja kita tidak pernah berangan apa yang akan terjadi esok. Esok selalu jadi misteri. Bagaimana dengan mereka yang selalu merencanakan? Ya bisa jadi mereka meyakini apa yang akan mereka kerjakan esok. Tanpa sedikit pun memberikan garansi akan ketemu hari esok. Ya berarti tidak ada yang pasti. Yang pasti itu hanya mati.
sama seperti mereka. Mereka yang sakit berharap untuk sehat, namun mereka tidak pernah untuk sembuh. Sama seperti mereka. Mereka yang berharap untuk kaya, namun mereka tidak pernah untuk sejahtera. Sama seperti mereka. Mereka yang berharap untuk menemukan seseorang yang mencintainya dengan utuh, namun mereka tidak pernah untuk bertemu. Tunggu, ada sesuatu yang bersuara keras. Dung dung dang, dung dung dang dang dang, dung dung dang, dung dung dang dang dang, dung dung dang, dung dung dang dang dang, dung dung dang, dung dung dang, dung dung dang, dung dung dang dang dang, dung dung dang. Asalnya dari sana. Dung dung dang, dung dung dang dang dang, dung dung dang. Suaranya seperti dari kamu ini. Tidak mungkin. Hanya ada mayat di sana. Sepertinya ia telah lama mati. Sungguh beruntung dirinya. Kamu mati seperti mayat ini. Dengan sangat ingin. Cobalah masuk dalam. Tidak, aku tidak mau bersikap kurang ajar. Kalau memangnya kenapa? Toh dia hanya mayat. Kan tadi ke manusia. Apa tidak kau saja? Kan tidak menyuruhnya. Tapi aku tidak bisa melakukannya. Oh iya benar. Aku punya ide. Apa? Bagaimana? Kok kita mengangkat dan mengguling-guling kata ini? Buat apa? Untuk memastikan bahwa dia benar mayat. Kamu apa? Atau kau belum pernah bersentuhan dengan mayat? Aku sudah sering melihat mayat, tapi tidak pernah melihat diriku sendiri saat melihat mayat. Aku? Kau pernah? Aku juga tidak pernah. Tapi tahu dari pengalaman sebelumnya, aku pernah mendengar cerita bahwa seseorang akan memegang anggota tubuh mayat untuk memastikan dia masih hidup atau mati. Bagian tubuh yang mana? Entah, ceritanya berakhir di situ. Lalu dia mati di tangan Julian. Mungkin kakinya, apalagi lehernya, betisnya, jemputnya. Iya, jemputnya. Matanya, hidung, bibir, jari kaki. Kau jari manis. Sebagai kelingking lebih dari Jelas jempol yang paling besar. Tuh, dia telur dulu. Ayo pikirkan, apa harus kita periksa? Iya. Bagaimana kalau dadanya? Iya, dadanya. Kau mendengar suaranya? Ya, aku mendengarnya.
Jadi, saya tanya mati. Kami tidak dapat menjawabnya. Kalian tidak lagi dapat memberikan jawaban atas diri kalian. Itulah tugas kami. Bantu memberikan jawaban. Kami gimana? Ada hati yang mau. Dia dibuang untuk bumi. Kalian berasal dari Valhalla. Kalian ada untuk memberikan pelajaran kepada manusia tentang kematian. Kalian tidak akan pergi kemana-mana setelah kalian mati. Karena kalian akan kembali ke sini dan terus berulang. Kami akan mati. Terus kami akan lanjutkan pekerjaan. Bawa dia. Dia selalu mengingatkan kita dalam hidup. Yang satunya adalah tidak pernah hidup. Kenapa wanita itu selalu mengatai kita? Seperti wanita yang menjarah saja. Artinya kita memang Di lantai pun kita kabur. ini enggak tahu. Ya, dia selalu mengingatkan kita pada kematian. Ya seperti memento mori. Tapi kematian tidak seperti Yang kita takuti adalah kita. tidak pernah memanfaatkan hidup yang kita miliki. Saya tidak dapat mati. Kau mendapatkan kematian hadir. Iya. Aku ingat sekali. Ingat betul. Kisah seorang pemuda yang diboyong tembakan yang merasa besar dari pimpinannya. Peradilan dari kematiannya berlangsung sangat lama untuk memutuskan siapa saja yang bersalah. Ada saksi yang mengatakan dia mengatakan dan bersalah, sedangkan yang lain sudah menunjukkan senjata parahnya. Kamu mengira bahwa pemuda itu telah mempersiapkan kematiannya? Bisa jadi juga jika kita saat ini mengangkat tangan dan kita berserah, kita juga bisa mati. Memang kamu mengira siapa? Tidak ada. Lalu siapa yang melakukan sekarang? Entahlah, aku tidak tahu. Hanya mimpi. Aku tidak pernah bermimpi. Apa kau pernah mendengar cerita tentang seorang pemuda alim di kampung yang diboyong warga karena membunuh seorang anak?
Dong, 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 dong. Dong, 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 dong. Ia terpaku dan ia terdiam sambil memegang pecahan botol miras di tangannya. Lalu, sekarang apa kamu mengira bahwa ibu dan anak itu telah mempersiapkan kematian? Itu masih manusiawi. Menurutku, siapa yang sangat tergiur dengan rezeki nongkrong yang ada di depan mata? Oh, iya ya. Jika aku bisa bergerak, aku juga akan mengubuhi wanita berjudi merahku. Merobek betisnya ke nasi itu dan meremas payudaranya sampai ia menggerakkan saya. Dan mimpi. Aku tidak pernah bermimpi dan aku juga tidak pernah halu. Apa kau pernah mengetahui kejadian ini? Apa? Seorang ayah yang membunuh keluarganya karena alasan yang tidak jelas. Ia membunuh istri dan anak. Dan yang paling mengenaskannya, si anak menyaksikan sendiri ketika anaknya dibunuh oleh ayah. Dan ketika si anak itu bertanya kepada ayah, ayah, apakah aku akan sama? Siapa itu? Nama anak. Apakah si anak telah melihat kematian dari mata ayahnya? Bisa jadi dia tidak mengerti apa itu kematian. Iya, kita tidak banyak diajarkan tentang hidup saat kita masih kecil. Karena orang tua kita menganggap hal itu terlalu dini diajarkan kepada anak kecil. Ya, seperti kisah seorang yatim yang dibohongi selama belasan tahun. Ketika ditanya mana yang si ibu itu hanya bisa menjawab, bapakku sudah belajar. Nanti kalau sudah lulus dia akan pulang. Dan ketika si anak sudah mulai cukup umur, si ibu akan mengantarkan anak itu ke kuburan ayah dan mengatakan yang sebenarnya. Apakah si anak masih bagi ibunya? Aku rasa tidak. Jika tidak, berarti ia membenci kematian. Untuk apa membenci kematian? Karena kematian telah merenggut kebahagiaannya. Lalu mengapa kau mendambakan kematian? Aku sudah tidak ada lagi yang menentukan dan sudah tidak ada lagi yang bertaruhkan. Si anak masih membutuhkan ayahnya untuk bernama. Tapi setelah mati, ia sudah memiliki peraturan. Ingat kematian. Dalam kesakitanku tadi, aku mendengar kalian saling bercerita. Ya, kamu nak memotori mengingat kematian. Ya, tapi sebelum itu, ceritakan dulu apa yang dia lakukan padamu kali ini. Kau yang paling beruntung di antara kami. Ini adalah kenikmatan dari kematian yang belum pernah aku alami sebelumnya. Apa? Aku lihat wanita itu mengusap perutmu saat membawa ke sini. Mungkin aku masih sempat. Ceritakan. Ia mengikatku seperti biasa di ranjang itu. Tapi kali ini, hanya celanaku yang dibuka olehnya. Ia mulai menggerayangi tubuh, merasakan rasa lemas yang luar biasa. Kujur tubuhku merinding. Mulai mengelus tiap senti dari tubuhku.
mencilatinya, dan mulai berbahas fisika. Menggeram dalam golok yang menimpa. Semuanya bisa melihat kepalanya yang mulai menggelayang. Remasannya semakin kuat dan terketika. Dia beroleh ke mataku dan mulai membaca bakteri tegak. Aku tidak kuasa menahan. Dia mempercepat gerakan tangannya dan dia mulai menembakkan aku dengan mudah. Dari perlahan, semakin cepat dan semakin cepat. Sampai muncul. Supaya tenang. Sangat mengesankan. Beruntungnya dirimu. Aku masih sempat melihat batangku yang menyerupakan itu di depan mata. Masukkan ke dalam plastik. Aku tidak sabar untuk mencobanya. Aku sering mengalaminya, bukan? Ya, tapi dengan wanita itu sudah lama sekali aku mendapatkannya. Oh iya. Biarkan dia mengikuti pada diriku. Sudahlah, sudah cukup imajinasinya. Ya, pikiran. Aku sudah banyak bercerita. Saat ini aku lelah sekali. Aku tidak bisa tidur begitu saja setelah mati. Iya benar, kita sedang melakukan memento mori. Salah, tiap hari kita memang melakukan memento mori. Karena kita mengharapkan kematian itu terjadi. Kau tidak pernah berpikir hari mati, tapi kau mengharapkan hari mati. Tetap begitu. Aku mengharapkan mati hadir, tapi aku juga memaksimalkan apa yang bisa aku lakukan. Menuju hari. Ya. Daripada kau tidur, sebagai pencerita. Waktunya makan. Makan apa? Makan apa? Makan apa sekarang? Ku harap rendang babi sekarang. Makan apa? Makan apa? Makan apa sekarang? Ku harap babi kurma sekarang. Tidak ada babi di sini. Makan saja. Walaupun makanan ini tidak layak untuk manusia, tapi nggak apa-apa lah, karena lapaknya. Tapi lebih enak rendang. Ya itu aku sudah bebas. Kenapa nggak rendang babi? Kita bisa kabur. Sialan! Tadi dia yang meminta untuk bercerita. Saat kamu akan bercerita, dia tertidur. Sialan memang. Apa? Tidak. Kau pernah bermimpi? Tidak. Sudah lama sekali aku tidak bermimpi. Aku ingin sekali bermimpi. Ya, itu artinya kau perlu tidur. Bukan mimpi yang seperti itu. Lalu mimpi yang seperti apa? Jika kau ingin bermimpi, ya jelas kau harus tidur. Ada mimpi yang bisa kita miliki tanpa harus tertidur. Mimpi yang seperti apa? Yang seperti layaknya kebanyakan orang. Kita orang. Sampai saat ini
dan mengatakan itu berulang sekali sejak berada di sini. Dia lebih baik dari yang gojol sebelumnya, tapi aku terpikir satu hal tadi. Kapan? Saat batangku berada di dalam mulutnya. Apa itu? Hal jorok, ngaco. Aku berpikir tentang apa yang akan terjadi jika kita tidak bangun lagi. Ya kita bisa mati, tentram, maka benar akan tentram. Ya kita akan terbebas dari penyiksaan ini lagi. Memang yang tidak terpikir soal kemana kita pergi ketika kita mati. Ya tubuhku tetap akan berada di sini, bukan tubuh. Kesadaranmu, kesadaran apa itu? Anjing. Apakah kau merasakan sakit? Sakit pertama tadi? Iya, aku merasakannya. Lalu bagaimana dengan mereka ini? Dia bertampar berkali-kali, tapi tidak melakukan apapun. Iya, aku paham maksudmu. Bagaimana kesadaran adalah saat kamu merasakan sakit setelah ditampar. Bukan hanya rasa sakit saja, juga semua. Ketika kamu memiliki kesadaran, kamu akan melakukan semua hal yang ada di sekelilingmu. Ya lewat tubuh. Kesadaran itu merespon semuanya. Ketika kesadaran terlepas dari tubuh, maka ya tubuhmu tidak akan merespon apapun. Aku tidak bisa merasakan sedikit batang di rumah oleh wanita itu. Itu adalah pikiran jorok yang dari tadi ada di kepalamu. Aku juga tidak bisa. Tidak. Urusanku sudah bulat. Aku ingin mati. Tidak ada yang berusaha untuk mengubah keputusan. Ini semuanya terserah kau. Ribuan tahun aku hidup untuk kita sampai kita bertemu di tempat ini. Mengetahui ada orang lain yang memiliki nasib sama sepertiku. Aku jadi merasa untuk memiliki teman pertama kalinya. Semua orang yang aku kenal berubah menjadi tua dan mulai berperang. Seorang teman dari peradaban Babilonia pernah bercerita padaku. Ketika madu membunuh Tiamat, dia berteriak dengan lantang, setelah ini akan ku ciptakan bumi dan langit. Setelah ini akan ku ciptakan bumi dan langit, juga apapun di dalamnya, juga apapun di dalamnya. Kiamat itulah menjadi bumi. Dalam kiamat dijadikan manusia untuk menyembah pada dewa. Aku merasa kita bukan berasal dari dalam kiamat. Kita bukan siapa-siapa. Mengapa kau tidak bisa melihat gambaran besarnya? Ya karena aku sudah bilang, aku ingin mati, bukan bebas. Aku hanya ingin mati. Aku sudah bilang, aku ingin mati.
nikmat aman bahar. Kalau tidak bernyanyi, ya merokok. Kalau tidak ada rokok, ya menyanyi. Kau kan punya rokokmu sendiri. Hisaplah. Bodoh, bisa. Gunakan saja rokokku yang sudah dipotongkan. Rokokku sudah tua lagi. Dasar kalian ini. Gak bisa ditolong senang saja. Kau tidak bisa melihat orang senang. Kami sedang mencoba tidur. Kau mengganggu masalah sembangmu itu. Ya, kan aku hanya membaca pengingat. Hei, bagaimana dengan berimajinasi? Ya, itu akan jauh lebih baik orang bukan sekarang. Ketimbang bernyanyi dengan suara sembangmu itu. Aku tidak suka berangan-angan. Kapan terakhir kau berangan-angan? Karena aku berada di negara kami. Beberapa temanku yang sekarang senang emas dipenggak kepalanya. Tanpa ampun. Soalnya mereka menangkap kita. Tarik jatuh. Bukan bodoh. Kepalaku menangkap lutut dari badanku. Tapi aku masih bisa melihat mereka berlalu pergi. Apa yang terjadi setelahnya? Yang pastinya dia hidup lagi. Tapi ada satu hal yang aku sadari. Apa itu? Mereka manusia sama seperti kebanyakan orang. Tapi menjelang saya tidak mengerti. Ya memang apa masalahnya? Mengapa manusia bisa sangat mudah membunuh manusia lain yang merasa ampun? Mungkin bagi mereka kehidupan orang lain tidak seberharga itu. Mengapa bisa sangat mudah? Setiap orang dipengaruhi oleh dua hal dalam mengambil keputusan. Pengaruh dari dalam dan pengaruh dari luar. Jika benar mereka dipengaruhi, lalu oleh siapa? Bisa jadi orang baik atau bisa jadi juga karena keinginannya sendiri. Iya. Mengapa manusia sangat mudah membunuh manusia lain tanpa rasa ampun dan mengambil paksa dari orang lain, karena atau kepentingan mereka sendiri? Ada pembunuhan yang karena diperlukan dan ada juga yang karena keinginan. Kenapa? Kau menganggap wajar untuk sebuah pembunuhan? Oh, membunuh bukan hanya mengambil hak hidup orang lain saja. Membunuh juga memberikan kebebasan untuk kesadaran manusia atau yang biasa mereka sebut dengan jiwa. Artinya, ketika kita tidak sudah bisa mati, kita sudah kehilangan hak untuk memiliki kebebasan jiwa. Kita hanya belum menemukan cara untuk bisa bebas. Memang ada bedanya. Bebas artinya bisa jadi aku masih hidup. Kau berkata bahwa bebas itu artinya belum tentu mati. Padahal kau sangat ingin sekali mati. Ya kan aku sudah bilang, aku ingin mati, bukan bebas. Biar aku beritahu padamu, kau itu ingin bebas, bukan mati. Kau merasa kehidupan dalam bencana, penderitaan, kesulitan yang tiada akhirnya. Kau ingin sekali mengakhiri ini semua dengan kematian. Tapi kau tidak bisa. Tidak kau mendambakan kematian yang sesungguhnya yang bisa membuatmu lepas dari siksa ini. Sudah. Jangan lupa menyiram taimu jika sudah selesai. Dia paling malas menyiram, padahal punya yang paling besar. Iya. Tahiku, sumpah bataku, besar dan hitam. Oh itu juga. Salah tidak salah, batangnya sudah beranak. Besok, punggungku akan dipotong oleh wanita itu. Dan punggung barunya yang paling bersih dan paling sehat. Ya ada biasa. Punyanya akan dipotong dan dijadikan bahan percobaan orang-orang. Ditulis di bawahnya akibat penyakit herpes. Benar. Kamu juga pembelajaran untuk anak sekolah. Dasar kalian. Apa itu?
dikenal semua orang menyepakati bahwa itu jorok. Nah, sebentar. Berarti kalau kita bertiga menyepakati bahwa perkara itu bukan hal yang jorok, hal itu tidak akan menjadi jorok. Ya, tentu saja. Berarti dalam kondisi ini sangat mudah untuk berjalan. Ya karena populasi kita sedikit, hanya tinggal mengambil suara dan menentukan apa yang baik dan apa yang tidak baik, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Tapi bagaimana dengan Bimayat? Aku masih penasaran namanya ada di sana. Kita kan belum sepakat apakah menyetujui mayat itu hal yang boleh atau tidak boleh. Kalau begitu sepakati saja sekarang. Aku akan menganggapnya sesuatu yang tidak boleh. Aku rasa kita tidak perlu aneh-aneh lah. Iya, tidak baik melakukan kepada orang lain. Terlebih saat dia mati. Kesadarannya sudah tenang sekarang. Masa iya, ragamanya mau kita sikat juga. Kau sudah berak? Wah, Sudah selesai? belum. Sudah. Nama kamu ya, bantuin. Ya ini mau bantuin. Sudah. Apa yang kau lakukan? Kalian yakin saya menikmati mayat ini? Aku mau. Kalau begitu kita berdua sepakat. Dua suara, lawan sama. Menangkap. Ya. Ya, terserah lah ya. Aku juga mau sih. Tapi sepertinya tidak senikmat hal wanita muka itu. Aku mau dua-duanya. Oh, terserah. Lihat mayat ini. Iya, begitu segar. Iya, tapi bapak kemarin. Padahal ingat, dia sudah ada di sana sejak 300 tahun yang lalu. Apakah ini nama mumifikasi? Apa itu pengawetan jasad secara alami? Aku tidak mengerti. Mengapa dia bisa berada di sana? Mungkin karena ia terlalu cantik, makanya kata itu bisa Ya, seperti mungkin ya seperti ketika kita baru saja membuat gunung lompat yang berwarna-warni dan sangat tahu. Sehingga kita tidak yakin makan karena akan merusak apa yang sudah kita. Secara biologis, hal ini lumrah terjadi. tapi bagaimana kamu bisa sadar? Oh iya, sana sudah berada sejak 300 tahun yang lalu. Biar ku beritahu kan. Terakhir, ia dibuat ke sini karena kasus pencemaran nama baik yang dialami oleh dia. Seseorang menyebarkan video mesum yang membuat dia dihukum oleh masyarakat. Karena ia tidak kuat, ketika ia berhenti. Tapi kenapa mayat yang begitu cantik ini bisa berada di sini? Mau
Mungkin Tuhan memberikan dia untuk kalian. Dia kasih untukku. Sudah Tuhan, ini untukku. Dia kasih untukku. Tidak, ini untukku. Sudah, untukku saja. Untukku. Batangmu itu sudah bernanah. Jika bertemu dengan Tuhan, akan satu menderita kau nanti. Nana, justru bisa berjaya kembali. Dasar bodoh. Mana bisa? Bisa, coba saja. Itu mau. Bagaimana kita ganti? Aku bapak. Setelah itu ya lagi. Aku belum bawa. Aku mengatakan. Gitu bodoh. Benar itu. Kamu lubang atas, aku lubang bawah. Iya, benar. Tapi Dia sudah katakan. Bantu aku untuk mengangkat bed ini. ya sudah, nah. Bentar, Apa lagi? aku punya ide. Apa? Bagaimana kalau kita panggil nama kita Mas? Itu dia bagus. Itu cantik. Kalian sudah selesai? Segera selesaikanlah. Kuing tidur dengan nyaman. Kau tidak ingin mencicipinya?
Suatu saat nanti akan mati. Aku percaya ini. Tapi bukankah kematian membuat kita tidak bisa melanjutkan urusan? Memangnya kau pelajaran apa lagi di dunia yang tidak bernilai ini? Semua yang ada di dunia ini hanya aku anggap kebetulan. Dan kebetulan aku abadi. Lalu, mengapa kita menganggap begitu serius? Aku hidup karena burung tidak tertawa, kaci bernyanyi. Terlalu sulit mensyukuri hidup di saat kita ingin sekali mati. Mungkin kita akan mengerti tentang hidup saat kematian benar-benar dapat mendidik kita. Kematian tidak pernah datang. Kau sering gagal mati. Kegagalan adalah untuk dinikmati. Jadi kesempatan untuk berkembang. Menghancurkan rumahmu bukan berarti membuatmu gagal. Kau terlalu sering gagal mengusahakan kematianmu. Tapi kau tidak pernah putus asa. Padahal kau tahu, ya pada akhirnya kau akan berakhir gagal. Jika kita tahu sesuatu akan berakhir, apakah kita akan terus melakukannya? Itu artinya hidupmu sia-sia. Alah, menurutku itu tidak sia-sia. Karena itulah hidup. Kenihilan dari kehidupan bukan alasan untuk putus asa, tapi untuk terus melanjutkan hidup. Oh, benar ya? Ya, benar. Kemudian harus mau dibuang ke kapan? Memang kalian tidaklah berdosa, tapi keberadaannya adalah dosanya sendiri. Tapi kalian tidak lebih buruk dari kecantikan di parlemen. Kalian tidak lebih buruk dari penjahat pemegang pangkat. Kalian berdosa karena telah dilahirkan. Jadi abadi adalah dosa kalian. Kami bukan orang jahat. Kalian kejian, licik. Kalian tidak layak mati. Tidak juga hidup. Hei, kau dengar?
Artistik, Muhammad Iqbal Tanyusi sebagai Financing, Muhammad Miftah dan Yudi Haryanto sebagai Stage Manager, Iqbal, Awal, Tania, Tiara, Ita, Tia sebagai Stage Crew, dan Raffi dan Jenny sebagai Marketing, Iqbal Tanyusi dan Anabella sebagai Musik, Muhammad Aditya sebagai Dokumentasi, Seth Ritewal sebagai Supervisi Artistik, Fatin dan Sofi sebagai Humas, Mpok Imam dan Saira sebagai Makeup, Roji dan Iip sebagai Lighting. Selanjutnya, marilah kita sambut para pemain kita. Muhammad Ilham sebagai petugas pertama, petugas kedua, Mulyanto sebagai petugas ketiga, Putri Ardiani sebagai Mayat, Alia Sabina sebagai LM, Muhammad Diki Pratama sebagai E, Andi Reza Pahlevi sebagai E, dan yang terakhir Ahmad Mujahidin sebagai W.
Ganti. Kenapa anjir? Komar, gue balik ya, makasih banyak ya. Selamat. Duluan ya. Ini teleponnya ini. Siapa? Gua. Ada ibunya. Gua. Demi apa ya? Anjing. Enggak. Beneran. Ya lu juga ini. Dua-duanya nggak pilih sih gara-gara benci. Tapi jadi sama Haris. Ditilain tidak apa. Ya, kota di depan. Iya iya, tapi saya Yuk, kalian aja mah nggak bakal datang. Oh, iya. Bang, lihat dulu. Benar-benar, temennya mau